يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan kembali mengajak kalian belajar tema 1 dengan judul Hidup Rukun pada subtema ketiga, yaitu Hidup Rukun di Sekolah. Pada pelajaran kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan soal-soal, dan terakhir ada rangkuman. Sudah siap belajar hari ini? Masya Allah, mari kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalimat perintah dan ciri-cirinya. Dan kedua, kita akan membedakan warna dari krayon, pensil warna, dan spidol. Yang ketiga, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, kita akan belajar variasi gerak dasar lokomotor. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kebersamaan. Baiklah adik-adik, langsung saja kita belajar. Yang pertama, perhatikan. Di sini ada sebuah percakapan antara seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Si ibu mengatakan, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Zah." Si anak menjawab, "Baik Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Si ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Coba kalian lihat di sini percakapan ini. Dari percakapan ini, kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti kalau kalian ingin memerintahkan atau ingin meminta sesuatu kepada orang lain melakukan sesuatu, maka kalian bisa menggunakan kalimat perintah. Sekarang kita lihat ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah itu menggunakan tambahan lah atau kan. Kita lihat contohnya nanti ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Dan ini penting pula untuk kita perhatikan bahwa kalimat perintah itu hendaknya diucapkan dengan sopan. Kenapa harus sopan adik-adik? Karena kita akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak diucapkan dengan sopan santun, kira-kira mau nggak ya orang lain melaksanakan apa yang kita inginkan? Tentu tidak. Maka harus diucapkan dengan sopan. Baiklah, kita lihat percakapan yang kita baca tadi. Dari percakapan tadi, kita tahu yang pertama, ucapan ibu kepada anaknya, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Zah." Bagilah. Nah, di sini ada kata
bagilah. Ada tambahan lah, berarti ini menunjukkan dia adalah kalimat perintah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman Yazah, diakhiri dengan tanda seru. Dan juga kalimat si ibu berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Di sini juga ada kalimat perintah. Apa itu? Bawalah. Ya. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ini juga kalimat perintah. Karena si ibu memerintahkan anaknya, satu untuk berbagi, yang kedua untuk membawa kembali tempat makannya. Paham kan adik-adik? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ayo kita berlatih. Sekarang coba kalian buat kata-kata berikut ini menjadi kalimat perintah ya. Yang pertama, ada kata bawalah dan ada kata siramlah. Kira-kira kalimat yang cocok apa ya? Pasti adik-adik tahu ini. Ditulis yang rapi ya. Kemudian ada kata sapukan dan tutuplah. Kemudian ada kata matikan dan hapuskan. Mudah kan? Silakan mencoba. Sekarang adik-adik kita akan belajar karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya yang hanya mempunyai 2 sisi adik-adik. Ya, karya tersebut hanya mempunyai 2 sisi saja. Sisi apa itu? Yaitu sisi panjang dan lebar. Adik-adik tahu kan panjang dan lebar? Alhamdulillah. Sekarang kita lihat. Di sini ada gambar 3 gambar. Yang pertama si Hamzah, dia akan mewarnai dengan pensil warna. Kemudian si Latif akan mewarnai dengan spidol. Dan si Aisyah akan mewarnai dengan krayon. Siapa yang tahu perbedaan dari hasil warna kalau menggunakan krayon, pensil warna, maupun spidol? Siapa yang pernah mempraktekkan semua ini? Kalau sudah pernah praktek, pasti tahu kan beda-bedanya? Biar lebih jelas, lihat yang pertama ini. Si Hamzah mewarnai dengan pensil warna. Nah, kalau kita warnai dengan pensil warna, kira-kira hasilnya akan bagaimana adik-adik? Tepat sekali, hasilnya akan tipis dan halus. Contohnya, tuh indah kan? Ini adalah hasil mewarnai dengan pensil warna. Kemudian selanjutnya, si Latif mewarnai dengan spidol. Bagaimana ya hasilnya ya? Ternyata kalau kita warnai dengan spidol, hasilnya tetap akan halus adik-adik. Tapi bedanya apa? Mari kita lihat. Tuh, cantik juga kan? Ini kalau menggunakan spidol. Sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, pensil warna. Kemudian ada yang menggunakan krayon. Maka bagaimana hasilnya? Hasilnya akan terlihat kasar dan cukup tebal adik-adik. Perhatikan contohnya. Nah, Masya Allah, ternyata meskipun kelihatannya kasar dan tebal, tapi
Masih indah juga ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor. Siapa yang tahu apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Adik-adik perlu garis bawah ini, berpindah tempat. Lokomotor berpindah tempat. Ingat-ingat ya, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya, ketika kalian lari pendek, kemudian lari panjang, ataupun kalian berjalan, ataupun lari berkelompok, lari berpasangan, ini kan kalian berpindah tempat. Maka yang seperti ini termasuk dalam gerak lokomotor. Tapi ingat ya adik-adik, sebelum berolahraga, jangan lupa kalian pemanasan dulu. Agar apa Ustadz? Agar tidak cedera. Karena kalau cedera, ini bahaya. Nanti nggak bisa bermain lagi dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebersamaan. Kira-kira kalau kita bersama-sama melakukan sesuatu, atau kita mempunyai sikap kebersamaan, manfaatnya apa ya? Perhatikan. Di sini ada anak-anak sedang melakukan bersih-bersih. Ya, mereka sedang bersih-bersih kelas. Kira-kira ada nggak di situ teman-teman yang bermain-main, yang tiduran? Ada nggak adik-adik? Ternyata tidak ada. Semuanya bekerja. Nah, inilah manfaat kebersamaan. Semuanya sama-sama bekerja. Apa manfaatnya adik-adik? Yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan lebih ringan. Coba adik-adik satu anak membersihkan satu kelas. Pasti capek ya. Tapi kalau dibersihkan secara bersama-sama, pasti akan lebih ringan. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah akan terjalin persatuan. Coba bayangkan, jika ada satu atau dua anak nggak mau bersih-bersih, nggak mau membantu, kira-kira teman yang lain akan suka nggak ya sama mereka? Tentu tidak. Maka kebersamaan itu akan menjalin persatuan. Sekarang adik-adik kita akan berkreasi. Ya, ternyata selain dibersihkan, kelas Hamzah juga akan dihias agar lebih indah adik-adik. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda yang ada di sekitar sekolah mereka pasang di kelas mereka. Nah, bagaimana cara membuat gambar adik-adik? Siapa yang pernah menggambar? Tentu semua pernah kan? Yang pertama adalah kita buat sketsa gambar pada kertas gambar terlebih dahulu menggunakan pensil. Apa sih itu sketsa? Sketsa itu adalah gambar tipis ya, yang menunjukkan sebuah benda yang akan kita gambar. Misalkan adik mau menggambar pemandangan gunung misalkan. Nah, adik buat garis tipis-tipis dulu membentuk gunung. Jangan langsung tebal ya. Apalagi jangan langsung pakai pensil warna. Tapi pakai pensil terlebih dahulu dibuat tipis-tipis. Kemudian yang kedua, setelah sketsa sudah selesai, kita tebalkan seperti gambar di situ. Barulah kita memberi warna. Nah, jadi indah kan?
Selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu menjumlahkan bilangan. Di sekolah Hamzah, ternyata siswanya cukup banyak adik-adik. Ada 124 siswa laki-laki dan ada 112 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa di sekolah Hamzah seluruhnya? Ya, berarti kalau seperti ini kita jumlahkan, kita tambahkan ya. Yang penting kita ingat adalah cara untuk menjumlahkan, yaitu kita mulai dari belakang, dari angka yang belakang, bukan dari yang depan ya. Kalau kemarin membandingkan bilangan-bilangan, kita mulai dari depan. Tapi kalau kita akan menjumlahkan suatu bilangan, kita mulai dari belakang. Baik. Yang perlu kita ingat juga adalah dalam menjumlahkan itu kita bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek. Sekarang perhatikan tentang penjumlahan cara panjang. Ya. Tadi ada 124 siswa laki-laki dan ada 112 siswa perempuan. Maka caranya adalah kita pecah dulu. Lihat. 124 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Sedangkan 112 itu sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 2. Sudah paham kan cara mecahnya ini? Nah, sekarang kita akan menjumlahkan. Ingat, menjumlahkannya dari yang paling belakang. Lihat adik-adik. Di sini ada angka 4 dan angka 2. Maka kita jumlahkan dulu. Kita tambahkan dulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian baru beralih ke depannya. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Paham kan? Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan seperti ini, baru kita jumlah semuanya. 200 ditambah 30 ditambah 6. Hasilnya 236. Mudah kan? Sekarang kita akan belajar cara yang satunya, yaitu dengan cara pendek. Bagaimana caranya? Kita lihat. Tadi 124 ditambah 112. Adik-adik nanti nulisnya seperti ini ya. Yang satu di atas, yang satunya di bawahnya. Kemudian kita beri tanda tambah, artinya menjumlah. Kita hitung dari yang paling belakang dulu adik-adik. Mana yang paling belakang? Lihat yang warna hijau, itu kan yang paling belakang. Maka kita hitung dulu itu. Nih, 4 ditambah 2, hasilnya 6. Kalau sudah, kita beralih ke depannya. Lihat yang warnanya merah. Itu, dijumlahkan 2 tambah 1, hasilnya 3. Dan selanjutnya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Mudah sekali ya. Penting kalian ingat adik-adik, untuk menjumlah suatu bilangan, maka lihat pertama, tambahkan angka satuannya dulu. Kemudian baru tambahkan angka puluhan. Angka puluhan itu yang warnanya merah itu. Dan tambahkan angka ratusan. Ya, urutannya seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pengurangan adik-adik. Fatih bertugas membereskan lemari kelas.
Di lemari kelas terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 248 kapur. Kapur tersebut digunakan sebanyak 36. Berarti sisa kapur dalam lemari ada berapa ya? Mari kita hitung dengan cara panjang, yaitu dengan kita pecah seperti di penjumlahan tadi. 248 kita pecah, hasilnya 200 ditambah 40 ditambah 8. Dan 36 jika kita pecah menjadi 30 ditambah 6. Baru kita hitung adik-adik. Hitungnya dari belakang juga ya. Lihat, 8 dikurangi 6. Lihat tandanya di sini kurang. 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. 40 dikurangi 30, hasilnya 10. Dan 200 dikurangi nggak ada, hasilnya tetap 200. Maka kita hitung seluruhnya. 200 ditambah 10 ditambah 2 berarti 212. Sangat mudah ya. Kita akan menggunakan cara satunya, yaitu cara pendek. Bagaimana caranya? Lihat, 248 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 36 kita tulis di bawahnya, baru kita kurangi. Ingat, tetap ngitungnya dari belakang. 8 dikurangi 6, hasilnya 2. 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Dan 2 dikurangi tidak ada, hasilnya 2. Sangat mudah sekali adik-adik. Sekarang kita akan belajar mengerjakan soal-soal di bawah ini. Perhatikan, nomor 1. 425 ditambah 254. Soal kedua, 596 dikurangi 282. Kalian kerjakan dengan cara panjang dan pendek ya. Pada akhir sesi ini, Ustadz akan menyampaikan kembali rangkuman materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang PPKN. Kita belajar manfaat kebersamaan. Di antaranya pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, dan terjalin persatuan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, kita belajar tentang kalimat perintah. Masih ingatan apa itu kalimat perintah? Dan pada matematika kita tadi belajar tentang mengurangi bilangan dan juga menjumlah bilangan. Pada pelajaran olahraga kita tadi belajar gerak lokomotor beserta contoh-contohnya. Dan pada pelajaran seni budaya dan prakarya, kita tadi belajar tentang karya seni 2 dimensi. Baik anak-anakku, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.